Halo VW Lovers, ketemu lagi dengan channel Yumos Garage. Kali ini saya duduk di satu mobil, ini replika Samba 23 window. Dalamnya, interiornya camper van. Jadi ada meja di sini. Di depan saya ini ada meja. Kemudian di depan satu lagi di sini ada TV motorized 17 inch. Kemudian di sebelah kiri saya ini ada kulkas. Lalu di belakang tempat duduk saya ini ada satu busa yang dia akan menyatu dengan rock and roll bed ini. Ketika ditarik ke depan akan menjadi flat, jadi untuk tempat tidur. Ini perlengkapan standar sebuah camper van. Jadi memang mobil ini didesain untuk camping ya, untuk camping. Dan kebetulan klien kami ini memilih tema ini karena akan dipakai untuk camping di Bali. Oke, mobil ini di samping tadi ada perlengkapan camper van juga, di sini ada tambahan namanya curtain atau korden ya. Korden ini warnanya match banget dengan warna mobilnya. Makanya ini fungsinya ketika kita tidur di dalam mobil ini, korden ini kita tarik, kita lebarkan sehingga akan menutupi di dalam ruangan camper van ini. Jadi privasinya akan terjaga ketika kita stay atau tidur di mobil camper van ini. Oke, VW Lovers, sekarang kita akan review apa aja sih modifikasi di mobil ini. Let's go. Nah, sekarang saya ada di depan mobil jenis Samba ini. Mobil VW Samba selalu identik. Yang pertama adalah dia selalu dibekali dengan option Safari window di depan. Ini produksi dari Yumos Garage untuk Safari window-nya. Bahannya sih aluminium ya untuk Safari window ini. Kemudian untuk wiper blade kita juga menggunakan produk aftermarket yang bahannya aluminium. Jadi bahan ini anti karat, ketahanannya cukup bagus sekali. Karena di posisinya di luar, sehingga ketika kena air, kena hujan, dia akan lebih awet. Kemudian di bodi tengah, ini selalu kita pasang namanya trimming Samba. Kemudian di tengahnya ini kita kasih pelipit atau insert karet warnanya hitam. Satu lagi di sini bumper. Nah, ini bumpernya model American style untuk mobil Samba ini. Untuk modifikasi yang lain adalah di atas mobil ini selalu ada kaca skylight, jumlahnya ada 8 buah, di sebelah kanan 4, kemudian di sebelah kiri 4. Aksesoris lain di mobil ini adalah penambahan roof rack ya. Roof rack ini ada 2, yang bagian depan ini kaki 2, kemudian yang bagian belakang kaki 3. Jadi paling atas dikasih variasi kayu, jadi kesannya mobil ini memang kelihatan klasik banget ketika ada roof rack yang di atasnya ini. Nah, sekarang saya ada di dalam mobil ini, di bagian driver seat ya, driver seat. Kalau kita lihat di semua jenis VW Dakota ini, antara roof sama jok ini memang jaraknya nggak terlalu jauh. Kebanyakan kalau untuk customer kita yang untuk ekspor ya, kita ekspor kebanyakan karena customer itu tinggi-tinggi badannya, sehingga kita modif untuk jok ini kita tipisin sebesar kurang lebih 5 cm lebih rendah untuk mengurangi tingkat atau gaps dari roof ini ke kepala. Jadi dengan pengurangan 5 cm itu udah cukup aman kalau untuk orang-orang yang dengan ketinggian 180 cm. Jadi aman. Kalau untuk lokal orang Indonesia dengan jok standar ini nggak usah dirubah sama sekali, sudah aman saya kira ya. Itu untuk modifikasi di jok bagian depan. Satu lagi untuk modifikasi di setir ini setir ini menggunakan setir Binju. Jadi ini produksi dari Yumos juga untuk steering ini. Setir Binju ini kita bikin lebih lebar 2 cm dibanding originalnya, sehingga Binju yang kami bikin ini cukup besar dengan tujuan lebih ringan tentunya ya. Kalau kita setirnya lebih besar, untuk radius putarnya kita ketika kita mengendarai mobil ini jauh lebih ringan dibanding dengan yang setirnya lebih kecil. Oke.
Sekarang kita lanjut ke kaki-kaki ya, kaki-kaki untuk mobil VW replika Samba ini. Yuk kita lihat. Oke, untuk kaki-kaki mobil ini originalnya dia menggunakan Kingpan, tapi kita rubah depannya menggunakan disc brake. Disc brake dengan PCD yang aslinya dia 112, kemudian kita menggunakan adaptor dirubah menjadi 205 lubang 5 jauh, karena customer menginginkan untuk velg ini tetap menggunakan velg motif original seperti ini. Kemudian dibalut dengan ban ya, ban ini ban white strap dengan ketinggian 75, kemudian lebarnya 205, ring 14. Jadi di samping pakai disc brake, mobil ini juga dikasih tambahan booster rem. Jadi untuk pengereman cukup bagus banget ketika mobil ini dikasih dengan booster ya. Untuk bagian belakang tetap menggunakan drum, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Untuk kaki-kaki belakang mempertahankan drum, kemudian suspensi belakang masih menggunakan originalnya, dimana basic dari kombi Brasil ini menggunakan ARS, sehingga tetap kita pertahankan model ARS nya. Oke, sekarang kita lanjut ke mesin. Yuk kita lihat mesinnya. Nah, sekarang kita lihat mesinnya. Nah, ini dia mesinnya. Mesin mobil ini kapasitas cc-nya adalah 1641 cc dengan karburator kita ganti. Yang aslinya dia 31 PICT, kemudian kita ganti ini 34. Jadi lebih besar karburatornya, dengan harapan torsi untuk torsi bawahnya lebih, angkatannya lebih cepat kalau kita menggunakan karburator 34 ini. Kemudian seperti biasa pompa bensin di sini saya selalu menggunakan pompa bensin elektrik, sehingga meminimalkan tingkat kebocoran karena selang yang masuk ke karburator cuma tinggal satu. Kemudian alternator kita sudah menggunakan alternator dengan kapasitas 65 ampere. Kemudian juga di sini untuk pengamanan aki kita juga sudah menggunakan pemutus arus. Untuk lain-lain adalah kabel semua di sini udah kita setting baru semua, karena permasalahan di mobil tua ini adalah dengan adanya batas umur ya, batas pakai kabel. Kalau sudah tua harus diganti agar arus listrik di dalam mobil ini lebih bagus untuk penyalurannya ke semua sektor, baik lampu, alternator ataupun electrical yang ada di depan. Finishing untuk mesin ini saya kombinasi antara chrome di dog housingnya, kemudian ada juga permainan cat di manifoldnya di sini juga, kemudian ada aksesoris di puli alternator juga di dog housing belakang alternator, sehingga kesannya simple, minimalis, tapi kelihatan cantik. Kapasitas mobil ini untuk penumpang jumlahnya bisa naik belakang ini 3, kemudian bagian yang saya dudukin ini sebenarnya 2, tapi 2 terlalu sempit. Kalau mau nyaman 1, jadi belakang 3, 1, 4, di driver seat 5, penumpang satunya lagi 1 orang lah. Jadi total bisa 6 orang ya, 6 orang bisa naik di mobil ini. Kemudian, nah ini akan saya tunjukin di depan saya ini, yang tadi saya sebutin adalah rock and roll bed. Jadi kalau kita mau melipat jok ini menjadi sebuah tempat tidur, langkah pertama adalah kita harus melipat meja yang ada di depan saya ini. Ini modelnya knockdown. Di bawah meja ini ada satu pipa, kita lepas dulu, kita coba ya. Kita putar, cukup kita putar. Nah, setelah kita putar, kita lepas. Ini pipanya, ini akan kita taruh di bawah jok ini, sudah kita bikin storage. Nah, ini storage ya, untuk nyimpan pipa meja ya. Oke, kita tutup. Kemudian meja ini kita lipat. Nah, ini dilipat, kita tutup ke bawah. Nah, di bawah jok belakang ini ada satu tuas. Ini fungsinya untuk menarik. Cukup dengan satu tarian seperti ini. Nah, ini akan menjadi sebuah tempat tidur. Akan flat dengan bagian belakangnya ya. Oke, untuk interior mobil ini antara korden, kemudian jok,
kemudian door trimming. Saya bikin warna senada dengan warna eksteriornya atau warna cat dari mobil ini. Mobil ini kebetulan warnanya sangat unik. Ini warna kita mixing sendiri, custom color sebenarnya warna ini. Kita mengambilnya dari warna namanya Tiffany Blue. Tiffany Blue ini. Jadi kebanyakan warna-warna ini banyak disukai oleh kaum perempuan. Lihat mobil ini pasti suka dengan warna Tiffany Blue ini. Oke, Family Lovers, kali ini udah kita review semua mobil replika Samba 23 window. Dan tulis di kolom bawah ya, kira-kira Youmons tuh pengen modif apa lagi sih? Kalau limousine kan udah, yang Dakota paling pendek udah, Snell Camper udah, food truck udah. Nah, kira-kira Family Lovers punya ide apa? Tulis ya di kolom ya. Siapa tahu nanti Youmons bisa merealisasikan ide-ide dari para Family Lovers. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan bagikan konten ini agar semua orang tahu bahwa di Indonesia ada industri kreatif bikin replika Dakota. Bye-bye.